warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli syaddid qalbi wa layyin lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya takzimi, yang saya ikuti petuah dan nasihatnya para alim, para ulama yang hadir di dalam majelis ini. Semoga senantiasa dengan berkat kita kumpul bersama dengan mereka, Allah Ta'ala anugerahkan, kucurkan kepada kita semua manfaat, barokah. Kemudian Allah Ta'ala limpahkan kepada kita hidayah, inayah, sehingga kita benar-benar menjadi seseorang yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman ngaji ngopi, semoga senantiasa Allah Ta'ala berikan kesehatan zahir, batin, hissiyah, ma'nawiyah, sehingga mudah untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah tanpa ada halangan sedikit pun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Imam Syafi'i beliau berkata, kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak daripada pemuda yang pagi hari tertawa terbahak-bahak, ternyata sore harinya sudah dihamparkan kain kafannya. Wa kam min arusin zayyanuha li arsihi. Berapa banyak daripada pengantin baru yang berhias kemudian membersihkan tubuhnya dengan harapan untuk dapat membahagiakan yang dikawinnya. Ternyata Allah Ta'ala takdirkan mati lebih dulu sebelum dia merasakan malam pertamanya. Syair ini, ikhwani yang dimuliakan Allah, merupakan syair Imam Asy-Syafi'i yang bersifat wanti-wanti kepada kita semua, karena gak ada tahu di antara kita itu kapan waktu mati kita. Jadi karena malaikat itu gak pilih usia, malaikat itu untuk cabut nyawa kita gak milih usia. Bisa jadi yang paling muda mati duluan, yang tua bisa jadi masih hidupnya lebih lama lagi. Bisa jadi yang gak berpenyakit mati lebih cepat dibandingkan dengan orang yang sakit. Itu fakta. Seperti di hari ini tadi saya punya guru wafat, dijaga oleh anaknya karena tertimpa COVID ya. Yang jaga sehat, gak tertimpa penyakit. Tes, di swab negatif ya. Kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah Ta'ala itu berkehendak kepada siapapun yang memang ditentukan untuk mati. Hadirin rahimakumullah. Belum tentu yang berdekatan dengan penyakit tertimpa penyakit. Bisa jadi yang mengurung diri di dalam rumah, sembunyi di dalam kamarnya,
selalu menjaga kesehatannya, Allah Ta'ala tentukan kepada dia untuk mati lebih dulu. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala itu punya satu sifat yang keluar daripada sifat 20 wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu dikatakan oleh ulama tauhid punya sifat 20 yang wajib ada pada Allah Ta'ala. Makanya manusia kalau pengen jadi Tuhan harus punya 20 sifat ini. Kalau mampu untuk punya 20 sifat ini bisa jadi Tuhan. Ya. Nah, siapapun yang mau daftar jadi Tuhan, belajar 20 sifat ini, insya Allah bisa jadi Tuhan. Asalkan 20 sifat ini ada pada dirinya. Saya sebutkan 2 saja, misalkan sifatnya Allah Ta'ala yang diantara 20 ini. Salah satunya adalah qidam. Wujud, qidam, baqa, qidam. Apa artinya qidam itu? Maha dahulu. Maha sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Nah, jadi kalau kamu pengen jadi Tuhan, kamu harus lebih dulu daripada yang lainnya. Ya, kalau masih dilahirkan sama sesama manusia, mustahil sudah jadi Tuhan. Kemudian bako kekal, gak bakal mati. Kalau masih rawan mati, mustahil jadi Tuhan. Makanya 20 sifat Allah Ta'ala yang wajib itu harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih dari 20 itu ada satu sifat Allah Ta'ala yang bernama jaiz. Boleh. Boleh-boleh saja. Maksudnya gimana, Beb? Misal kebanteran balik ini kok ngingin. Oh. Enggak pernah tahu. Kotorin. Gak, salah iku min. Mikmu ya ini juga. Gak kamu. Maksudnya gimana? Penging. Maksudnya gimana sifat jaiz? Allah Ta'ala itu mempunyai sifat yang berhak untuk mengerjakan apapun yang dikehendakinya. Boleh-boleh saja. Misal, ada orang sejak dia itu baligh sampai mati gak pernah maksiat sedikit pun. Sholat 5 waktu, ya, kemudian haji, zakat, puasa, dikerjakan semuanya. Nutup auratnya, baik sama tetangga, baik sama siapapun, gak pernah maksiat sedikit pun soalnya. Sejak baligh sampai mati. Begitu mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan saat dia mati pun lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Husnul khotimah sudah kalau di pikiran kita. Tapi ketika sudah di mizan, ditimbang sama Allah Ta'ala, bahkan ditimbang pun berat kebaikannya itu lebih banyak dibandingkan keburukannya. Sirat lolos. Begitu di mizan, lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Begitu mau dimasukkan, disuruh milih antara surga dengan neraka, ternyata Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Nah, ini termasuk sifat jaiznya Allah Ta'ala. Boleh-boleh saja. Kenapa begitu? Karena manusia adalah milik Allah. Sehingga sifat jaiz ini berhak dimiliki Allah. Setiap manusia itu berhak diapakan saja oleh Allah, berhak ditimpakan apa saja oleh Allah, karena memang milik Allah. Sifat jaiznya Allah itu berlaku kepada siapapun. Jadi orang yang ahli taat pun Allah Ta'ala cemplungkan ke dalam neraka, itu haknya Allah Ta'ala. Kita gak bisa bilang kepada Allah, ya Allah, saya kan sudah sholat, saya kan sudah ibadah, saya kok gak dimasukkan ke surga? Ya sakarepe Allah. Surga Allah, neraka Allah. Kamu punya badannya Allah. Yang punya nyawa itu nyawanya Allah. Yang menjadikan kamu ada itu adalah
mau dilempar ke surga, mau dilempar ke neraka, itu haknya Allah. Sifat jaiz ini maksudnya, ya kan? Sifat jaiz juga begini. Ada orang yang bekerja mulai dari pagi sampai sore. Sejak dia mampu kerja terus. Tapi subhanallah dia agak kaya-kaya. Utangnya ya cek pancet akeh, omahe ya cek pancet kontrak, ya gak iso duwe sepeda motor, gak iso tuku mobil. Ya, Allah Ta'ala takdirkan melarat sampai mati misalnya. Apakah dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah saya kan sudah kerja, sudah ikhtiar, bahkan saya kalau malam gak tidur ya Allah, saya doa minta kepada Engkau ya Allah, kenapa kok saya mati, bahkan sampai mati pun saya dalam keadaan melarat. Berani bilang seperti itu? Gampang saja jawabannya Allah, terserah aku. Terserah kamu. Yang punya siapa? Aku. Yang menjadikan kamu senang siapa? Aku. Yang menjadikan kamu bahagia, susah siapa? Aku. Gak ada satupun yang mampu untuk melawan dan menolak perintahnya atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat jaiznya Allah, maksudnya begitu. Termasuk sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat seseorang itu telah wanti-wanti badannya untuk tertolak daripada berbagai macam penyakit. Dia sudah menjaganya, tapi Allah Ta'ala tetap kirimkan penyakit kepada dia. Masih mau gak terima? Gak bisa. Kenapa begitu? Yang punya penyakit dan mendatangkan penyakit ke tubuh seseorang adalah Allah. Haknya Allah. Kita gak mampu untuk berbuat apapun. Ibaratnya begini, hadirin rahimakumullah. Kita punya sepeda motor, ya, naik sepeda motor, ketika melewati jembatan, di bawah ada kali, sepeda motor itu saya lempar. Ini misal saya nih, sepeda motor saya beli dengan uang saya sendiri, hak milik saya sendiri, suratnya atas nama saya sendiri, pajak saya bayar. Begitu ada di atas jembatan, saya lempar ke dalam sungai. Moro-moro tumin moro, lupip kuwi sama buah. Lah apa kamu buah? Wae kan aja dibuah, wae kan digawe. Loh, men sakarepku. Peda-pedaku. Sing tuku aku. Sing bayar pajak yo aku. Kate tak buah, kate tak gawe apa jare? Jare aku. Nah, seperti itu gambarannya hadirin rahimakumullah. Kita manusia yang ada di bumi ini, semua itu berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mau takdirkan kamu hidup senang, itu terserah Allah. Allah Ta'ala mau takdirkan hidupmu penuh dengan kebahagiaan, itu terserah Allah. Tinggal kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Tinggal kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Karena pada hakikatnya manusia hidup itu hanya menjalani skenario dari Allah. Kita artisnya. Kita orang yang action di dalam skripsi yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan, kamu jadi orang yang berperan seperti ini. Kau bakal jadi bapak, dan kalau kamu jadi bapak, kamu akan jadi orang yang tegas kepada istrimu, tegas kepada anakmu, tapi nanti rumah tanggamu bakal berantakan. Kamu bakal hancur, kamu bakal terpuruk, kamu bakal hidup sedih, kamu akan sampai mati pun tidak akan ada orang yang peduli kepada kamu. Kita yang akan menjalaninya. Kenapa begitu? Gak mungkin artis akan mempraktikkan satu peran yang menyimpang daripada apa yang diaturkan oleh sutradaranya. Sutradara suruh begini, dia bakal begini. Ya nek sampai artis itu ngelawan apa sing diperintah ambek sutradara, gak bakal pak. Sutradara itu sudah bisa melihat. Ini basicnya, kalau melihat dari wajahnya, pantas jadi orang yang bengis, pantas jadi orang seperti misal Tuan Takur, film India zaman dulu ya. Saben main film jadi wong jahat. Satu film, ada film yang memerankan Tuan Takur menjadi orang yang baik, gak pantas. Ya kan? Sama sutradaranya disuruh kamu harus jadi orang yang kejam, yang tidak pandang bulu, yang kamu akan menjadi orang yang paling zalim. Maka saat dia berperan, dia harus ikut apa yang diaturkan sama sutradaranya. Begitu acting ternyata jadi orang yang baik, jadi orang yang senyum, jadi orang yang kasihan, gak tega, maka pasti Tuan Takur akan dipecat dan gak bakal jadi artis lagi. Lah begitulah kita. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita adalah artisnya.
Allah Ta'ala sudah sediakan skenarionya. Kita hidup untuk apa? Menjadi seseorang yang abdun muti'un ilallahi ta'ala, seorang hamba yang selalu taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, tutup auratnya, tutup aurat. Jangan pacaran. Kawin. Ya, bayar hutangnya, bayar. Kerja. Urusan apa yang menjadi hajat kita tidak terkabul, itu urusannya Allah. Urusan Allah kita akan bahagia atau tidak, itu urusan Allah. Yang kita jalankan adalah rambu-rambu yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala, jangan sampai ditolak sedikit pun. Begitu kita menolaknya, kita tidak mempraktekkannya, kita tidak memerankannya, Allah Ta'ala akan pecat kita daripada produksi filmnya. Allah Ta'ala akan pecat kita dari produksi filmnya. Kamu gak pantas. Kenapa? Kamu gak menjalankan manuskrip yang sudah saya tetapkan. Kamu gak mempraktekkan apa yang sudah saya tentukan. Maka kamu gak pantas untuk jadi artis di dalam dunia perfilmanku. Maksudnya begitu. Sehingga apa? Kita akan menjadi orang yang tidak dipakai, menjadi seseorang yang tidak ditoleh, menjadi seseorang yang kesehariannya kemudian tidak dihargai. Kenapa? Dia keluar daripada hal-hal yang telah ditentukan dan diaturkan oleh sutradaranya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya begitu, hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam setiap kita menjalani kehidupan, kamu sudah tengah-tengah senang. Ternyata Allah Ta'ala timpakan satu sedikit musibah. Ada penyakit sedikit, orang yang mulai merusak rumah tangga kita, ya kan? Menjadikan kita goyah, ya. Itu sudah dianjurkan, semua sudah diatur sama Allah Ta'ala. Kamu bakal menghadapi ini. Kalau menghadapi ini, caranya kamu harus begini. Kamu harus begini. Ikuti, jangan sampai kamu tinggalkan. Begitu kamu tinggalkan, kamu bakal jadi orang yang begini. Itu tinggal kita bagaimana menjalaninya. Oleh karenanya, jadi seseorang yang nurut terhadap sutradara kita akan menjadikan fee yang kita dapat itu lebih. Artis itu yang kaya raya itu, dia sampai punya mobil Lamborghini, ya, kemudian rumahnya di Menteng dengan harga yang mahal, kemudian mempunyai pakaian yang branded, sepatunya mahal, jamnya mahal, kendaraannya mahal, pakaiannya mahal. Kenapa? Itu hadiah daripada PT yang telah memproduksi film tersebut. Sehingga dia menjadi orang yang makmur. Kenapa begitu? Karena dia telah menjalani apa-apa yang sudah diaturkan oleh sutradaranya. Sehingga menjadikan filmnya itu tadi ditonton oleh banyak orang. Laris. Kenapa begitu? Karena pemerannya mengikuti rel-rel yang sudah diaturkan. Begitu juga kita. Ketika kita mengikuti jalannya Allah, kita mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Yakin saja. Meskipun Allah Ta'ala masih mempunyai satu sifat jaiz, tapi ingat hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala sudah memberikan aturan-aturan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, siapa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian menjalankan perintahnya Allah Ta'ala, maka apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar akan aku hidupkan dia dengan kehidupan yang penuh dengan thayyibah, kebahagiaan, kebagusan, keindahan, kebaikan di dalam kesehariannya. Kenapa begitu? Karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka bagi orang yang tidak mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Zalim, berbuat jahat, siap-siap menerima imbasnya. Barang siapa orangnya yang beramal buruk, maka dia akan melihatnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Ingat ya, sebagian ulama ada yang menambahkan saat Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, man kana ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat sebiji titik molekul paling ringan. Miskol itu dikatakan oleh sebagian ulama benda yang timbangannya sangat ringan. Sehingga ada satu ulama yang mengatakan itu adalah molekul. Molekul itu apa? Kalau kita buka jendela pagi hari,
ada matahari, kemudian di tengah sinar itu ada yang bertebangan kecil-kecil seperti kapas itu. Nah, itu dikatakan ada satu ulama yang mengatakan itu adalah molekul. Itu kalau ditimbang mau pakai timbangan apa? Gak ada bobotnya. Siapa orang yang berbuat kebaikan satu titik itu saja, seperti seukuran dengan biji itu, seperti molekul itu, maka Allah Ta'ala akan perlihatkan kepada dia kehidupan yang baik fid dunya wal akhirah. Ditambah oleh para mufassirin, dia akan merasakannya di dunia dan akan merasakannya di akhirat. Dan begitulah rumus kehidupan seseorang untuk menggapai kebahagiaan. Ikhwan rahimakumullah. Intinya kita sebagai manusia harus ikut apa yang diperintah Allah Ta'ala. Man salaka ala darbi wasol. Siapa orang yang berjalan di atas rel, maka dia akan sampai kepada apa yang dituju-tujukan. Kamu kalau terus menuju ke Jakarta, naik kereta api, kalau relnya terus berada di rel menuju ke Jakarta, maka akan sampai ke Jakarta. Jangan sampai melewati rel yang mengarah kepada Surabaya. Dari Sepanjang ke Jakarta datang ke Surabaya, dia gak bakal nyampe ke Jakarta, maka harus melewati rel-rel untuk menuju ke Jakarta. Seperti itulah yang telah dirumuskan oleh para ulama. Terlebih seperti syair tadi yang pertama saya sampaikan, kita adalah orang yang selalu diwanti-wanti oleh yang namanya mati. Ya, jangan kamu kira kamu mentang-mentang muda, kuat, gak punya penyakit, ya, usianya masih dini, berarti hidupnya bakal masih lama. Belum tentu. Dan juga jangan kamu kira karena kamu sudah tua, kemudian kamu bakal cepat mati. Belum tentu juga. Kenapa begitu? Karena yang punya umur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan orang mati, orang hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan bahagia, yang menentukan senang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Insyaallah cukup itu sebagai pembuka. Kita akan lanjut kepada tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Apa Bu? Ya. Sebutkan 3 sifat Allah. Nah, itu tok. Ya, itu sih. Sing gelem maju oleh. Siapa? Aku oleh, Kak. Men iki lho, men. Ibu iki. Aku oleh. Oh, ono ndok mburi. Salah ngaji ndok mburi kok oleh kari. Aku oleh, Kak. Ibu iki mau ngajeng dhisik. Napa Bu ngadeg sampe ngadeg sik? Anak tilem ya. Ya wis, napa Bu? Gawe digudol lan kok kene. Wujud Gusti disebutno Habib lho, bener ta? Sing disebutno Habib Muhammad mau telu lho. Jais. Terus apa mang? Kitam. Bener tuh. Terus sembako, Bako, bener betul. Betul. Oh betul. Kayak nanti. Bojo sampe tak Gus? Bojo ya. Bojo sampe makane kok roh ya. Iwake ketemu pengajian terus banget. Cara melayani suami ketika sedang haid mau ya apa? Ini pertanyaan paling gampang kok. Ayo. Lo isin apa itu? Yang minyak wangi kok. Trep. Diambil bapak seruk mbok. Lemak mati akhir. Sampai di sana mana lo? Selesai. Loh, lah enak sih kok sampai sempat ini loh. Tadi gue diambil bapak seruk wis nangis sampai menisuk. Loh. Lu kok sih saya ketemu aja pertanyaan kok sampai ya. Nah, ini Bu. Apa sih sampai sini tadi kita mau main ya sumpah pertanyaannya sumpah teman. Napa Bu? Jawabannya mau apa? Kan sing mana? Cepet lawang iki mau lho. Oh, cepet lawang di sing ngomong mau. Sini, sampai Bu. Sampai sing jawab. Bojone sapa iki? Bojone sapa iki sing lawang? Enten bencetane tikus iku tambah luwih enak. Bener cepet lawang. Kalau sesat pisan lho.
Bu. Bu. Cara menghadapi suami sing lagi cenut-cenut, cekot-cekot sampai waktu head itu napa jawaban Bu? Cepet lawang nang, bener Bu. Bul. Usahane ngono gak apa-apa. Sesat pisan dibalik. Asli sesat. Sing bener niku aja diculno bojone sampe nang iya. Aja diculno waktu pas ikune menteng-menteng nih. Hah? Cepitno sabun gak apa. Lawang rek loro rek. Loro ta telu? Tak ini sih. Pertanyaannya Bik, monggo. Ojo longgo, gak oleh longgo. Ngadeg ini lho. Ya lu ngomong. Kono. Sing longgo iki, nek iki turun. Bisa kocok konut iki. Perkenalan sih. Namanya sinten, Mas? Domin. Goblok. Sudah mulai lali, nari bojo mau makan lali. Pertanyaannya, Bik. Saya sampai tahu. Ya Allah. Opo ya? Sampai nih, Bik. Sikap minggu lho. Anak iso bojo tinggi. Iya. Kok nyeluk anak kok rene. Pang iki anake kok lho. Si apa ya sing terus rumit to. Syarat dadi bojone Habib. Kok aja gampang-gampang. Aku yang ngerti. Hah? Karo ngali yo sapa. Syarat jadi istrine Habib kok apa? Karena iku wong lanang aku yakin karo sih. Mikir. Loh. Ya itu mau pertanyaan itu mau lho. Syarat dadi bojone Habib mau apa? Kok ngaji nemburi kole. Pertanyaane bisa jawabannya harus bisa di apa itu? Bisa masak. Enggak mau ditinggal untuk dakwah. Harus bisa menerima kalau ditinggal untuk dakwah beberapa hari. Salah. Men, aku men. Porsi nyuting ruhun. Jadi harus bisa menerima, men. Harus menerima apa? Ya, Habib dakwah berapa hari harus sabar menunggu. Oh, kamu sudah. Yakin Bu? Bu, ya Bu, bener. Paling apa ini ibu-ibu yakin aku. Iya sih. Saya sih. Wah, kalau orang mulai udah salah, Bu. Salah Sol. Saya Bu, ya Allah Bu. Nemen deh. Siapa sih bisa jawab nih Ibu? Kamu sore nih. Apa? Loh, iya ini ya. Isi nggak sih ketemu isi. Nanti di sini lo jaman tepat, nanti mau tanya, nanti. Sana sih maju sih. Maju sih Bu. Loh, saya ketemu Bu. Ya maju. Mikir. Lumayan, awas dicolong kayak tuku rokok bojone kok. Nggih. Bu, syarat jadi istrinya Habib, sampe ngerti ta? Ngerti. Oh iya, jelas ngerti. Jelas ngerti kok. Saya kepingin. Kepingin. Ya Allah. Ya. Bojone sini bojone. Makanya wangi. Kenapa Bu? Harus bisa harus bilang iya. Iku bener ta. Iya sing ngopo Bu? Iya. Apa ae? Ya, iki contohnya aku dadi Habib iki. Contoh. Gue lho. Contoh iki. Bu, aku dakwah iki seminggu. Oke, betul apa-apa. Bu, iki santriku jange tak rabi. Kalau lu. Maaf ya, Bro. Kalau lu
terus ya. Mau kan harus selalu bilang iya. Sebentar ya, Beb. Oh, iya. Pikir dulu. Iya, Bang. Sholat sih. Oh, iya. Oh, isi koro. Halus dhisik. Terus kayak cara nyiapno masak ya, Bu? Masak nang dapur ta. Ayo iki aku habis peteng kulo tak turu iki. Oh, Dek, kowe Dek. Ngono ya, Bang. oke, Bos. Kesel aku. Aduh Muhammad, sama ini tak ini. Lah saya cekat-cekat ini. Duwe bojong ini sumpah cekat-cekat iki. Gini, lulus sampe. Oh lulus. Lulus nggih. Alhamdulillah barakallah. Barakallah, nggih, matur suwun. Iki sing takon asine. Karena mau bojone kano. Ya Allah, ya Rabbi. Ya suwun ya.